Hello BC2. So welcome. Today we are going to learn about when. When biasanya kita mengartikan sebagai question word, kalimat kata tanya yang dimana artinya kapan, when. But here we learn about when as a conjunction, when sebagai conjunction atau kata penghubung dimana artinya adalah ketika. Oke. How to use that? Bagaimana penggunaannya? Penggunaannya kita lihat di sini. Artinya penghubung. It means that digunakan untuk menghubungkan, to connect the sentence, untuk menghubungkan kalimat. Here's complex sentence itu kalimat yang kompleks itu terdiri dari main clause plus time clause. Main clause di sini adalah independent sentence atau kalimat yang bisa berdiri sendiri. And then kita mau pakai conjunctionnya when. Jadi di sini ada time clause menggunakan kata penghubungnya when, and then subject plus verb tense. Verb tense di sini it means that you can use any tenses. Kalian bisa menggunakan tenses apapun ketika kalian ingin menggunakan when. But here today we only focus on present tense. Jadi hari ini kita hanya fokus kepada simple present tense. Miss yakin semuanya masih ingat untuk rumus present tense ya. Okay, next. Here diulangi lagi yang tadi. The formula is, rumusnya adalah main clause plus time clause. Here main clause-nya simple present tense and time clause-nya when plus simple present tense. And for the formula untuk rumusnya itu subject plus verb 1 plus s or es, and for time clause-nya sama, tinggal ditambahin when plus subject plus verb s or es plus object. Atau kalian bisa menggunakan subject to be MSR plus adjective plus adverb atau noun. Yang ini adalah verbal, rumus verbal karena di sini ada verb 1, ada kata kerja. And this is nominal. Yang ini yang rumus untuk nominal. Jadi kalian bisa gunakan yang verbal, bisa gunakan yang nominal, bisa gunakan yang positif, negatif, terserah, up to you. Yang penting simple present tense. Oke, before we are going to example, sebelum kita masuk ke contoh, Miss mau ingatkan lagi untuk rumusnya yang verbal dulu. The first one is for verbal. Nah, untuk yang verbal, for the positive, contohnya I go to school. I as a subject, I-nya sebagai subjek, deketin aja ya. And then verb 1-nya go to school-nya as an object. And then yang di bawahnya she as a subject, she-nya sebagai subjek. Then goes itu verb 1 plus s or es. Di sini o ditambahin es. And then to school as an object, schoolnya sebagai objek. Lanjut ke kalimat negatif, I don't go to school. Yang I, kenapa pakai don't? Yang pakai don't itu adalah subjek. I, you, they, we. Can you see it? I, you, they, we itu menggunakan do atau don't. She, he, it menggunakan does atau doesn't. So here we use don't. I don't go to school, and for she kita pakai doesn't. She doesn't go to school. And next is for the question sentence or interrogative sentence. Untuk kalimat tanyanya, do you go to school? You menggunakan do. And then does she go to school? She menggunakan does. Oke. Untuk penambahan s atau is-nya itu khusus untuk subjek she, he, dan it. Sedangkan Ayu Dewi itu tanpa penambahan s atau is. Jadi yang pakai s atau is itu hanya subjek she, he, dan it. Oke, next for the nominal.
Here's for the nominal sentence. Untuk yang kalimat nominalnya, kita nggak pakai kata kerja, tapi kita pakai adjective, adverb, dan juga pakai noun. So, contohnya I, to be-nya am, happy, I am happy. So, rumusnya I sebagai subject, am sebagai to be, happy sebagai adjective. Contoh yang lainnya, di other example, you Dewi semuanya pakai are, you are smart, bisa, they are in the office, we are policemen. Okay. And then she is in the kitchen pakai adverb, he is beautiful, she is beautiful, it is an apple, ini apple, yang ini noun, and this is adjective. Easy ya untuk yang nominal. Oke, next langsung kita ke contoh kalimat yang menggunakan when. Is it? He apologized when he comes late. Okay, you can see he as a subject, apologize, dia pakai verb 1 plus es. Ini menggunakan kalimat yang positif, presentnya positif. This is the main clause. Ini yang main clause-nya. And the time clause-nya, when he comes late, ketika dia meminta maaf ketika dia datang terlambat. Oke, di sini pakai verbal semua ya, karena di sini ada verb dan di sini juga ada verb. Next. Nah, yang di sini I don't go to school when I'm sick. Bisa dilihat, I don't go to school ini adalah kalimat negatif. Ya, kalian bisa pakai kalimat negatif. Yang ini termasuk ke main clause. I don't go to school. And for the time clause-nya, when I'm sick. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah kalimat yang nominal. It's okay, you can use here's the verbal and di sini juga nominal, terserah, boleh semua. Okay, next. I go to the restaurant when I'm hungry. Saya pergi ke restoran ketika saya lapar. I go to the restaurant itu sebagai main clause, positive sentence dari present tense. And then when di sini sebagai time clause, I'm hungry. It is nominal sentence. Ini adalah kalimat nominal sentence yang positif. I am hungry. Okay, next example. Nah, Yulia dines with her friends when she's in Bandung. Bisa dilihat, Yulia dines with her friends itu adalah kalimat present tense yang positif. Okay, and then time clause-nya when she's in Bandung, dia pakai nominal, she's in Bandung. Subject plus adverb, kata keterangan. So you can use tenses, it can be positive or negative. It can be verbal or nominal. Okay, bisa pakai semua. So that's all for today. Thank you so much for watching. See you on the next meeting. Bye-bye.